Semoga ini nanti bisa memberikan pencerahan kepada Bapak dan Ibu. Dan sebelum acara dimulai, kita saksikan dulu video berikut ini. The first 7 years of life. That's why poor people stay poor and rich people stay rich. The movie The Matrix is not science fiction. It's a documentary. Every human, this is a fact, every human first 7 years is downloaded hypnosis. The brain of a child under 7 is in a lower vibrational frequency. When you put wires on a person's head, you read electroencephalograph, reading brain activity. A child below 7 has a lower vibration than consciousness. It's called theta. Theta is imagination. Oh, that's how kids play a tea party with mud pies, but to them it's a real thing. A kid rides a broom, it's a horse. That's theta, imagination. Theta is also hypnosis. And the idea is this: before you can become conscious, if you don't have any programs, what are you going to be conscious of? So nature makes the first 7 years. What kind of programs are required to live on this planet? I say, how do you get them? Theta is hypnosis. You just watch. You watch your parents, you watch your siblings, and your community, because you have to learn 100,000 rules. Think about it. Just to be a functional member of a family and a functional member of a community, there are rules. Teach an infant these rules. Say, you don't have to. First 7 years, they observe it and just download it. Look, this is not new. I mean, there's a famous book, Rich Dad, Poor Dad. And basically said you come from a poor family and you could struggle your whole life and try to get rich, but you're not going to make it. And if you come from a rich family, you could be stupid your whole life and make it. Not because it was thinking, but it was unconscious behavior that was downloaded from rich families into kids, which is unconscious. So they're making the right moves unconsciously. If they engage their conscious mind, then they look stupid, but it's unconscious. And that's the same thing with poor people. Poor people have beliefs from the family. Oh, you can't make it, life's a struggle, things are hard, who do you think you are? And if that's the program you get, then 95% of the day you will sabotage yourself. And that's why poor people stay poor and rich people stay rich, because the programming. Baiklah Bapak Ibu, itu yang tadi disampaikan oleh Bruce Lipton ya, dikatakan bahwa sejak kecil kita memang sudah diprogram, yaitu program kuadran kiri, ada program kuadran kanan. Nah, kalau seseorang diprogram kuadran kanan atau mulai sejak kecil atau sudah dewasa baru diprogram ke kuadran kanan, maka yang bisa dilakukan pilihannya ada 3 macam bisnis. Selain investor tentunya ya. Yang pertama adalah kita membangun bisnis, kemudian mengembangkan sistemnya, sehingga akhirnya sistem itu berkembang menjadi banyak bisnis. Kalau hanya satu bisnis, sistem tidak mungkin berkembang, Bapak Ibu. Itu tempat pelajaran. Tapi banyak bisnis, sistem berkembang, jadilah dia seorang konglomerat. Katanya butuh 20-30 tahun dan 2-3 kali bangkrut dulu baru bisa menjadi konglomerat. Untuk saya tentu tidak bisa. Biasanya untuk mereka yang masih kurang dari 30 tahun. Nah, yang kedua adalah mereka yang punya uang, kemudian membeli bisnis waralaba, ya. Seperti KFC, yaitu katanya butuh $1,5 juta. McDonald itu butuh $1 juta dan antrinya berapa lama. Tuh. Yang ketiga adalah bisnis network marketing atau bisnis networking, yaitu kita menggunakan sebuah sistem. Jadi kita bergabung dengan sebuah bisnis network marketing, kemudian memakai sistemnya untuk akhirnya kita bisa menjadi ke kuadran kanan, yaitu menjadi kaya, yaitu memiliki penghasilan pasif yang lebih besar dari biaya hidup kita. Untuk orang seperti saya, hanya yang ketiga ini yang bisa atau memungkinkan untuk bisa saya lakukan. Oke, dan saya percaya Bapak Ibu juga sama seperti saya. Tidak memungkinkan jadi konglomerat, tidak memungkinkan beli bisnis waralaba. Satu-satunya adalah menjadi anggota bisnis networking. Saya akan menyampaikan bahwa semua orang itu bisa kaya Bapak Ibu, dan topiknya adalah menjadi kaya dua, ya, seperti ini. Ini disclaimer ya, ini adalah properti milik saya pribadi, untuk tidak digunakan untuk mengajak investasi multi
level recruiting, managing, asuransi, dan koperasi. Ya. Ini sengaja saya tulis karena memang sudah kejadian materi-materi saya dipakai sehingga kita berurusan dengan OJK. Jadi apa yang diperlukan, yang perlu dilakukan oleh orang dewasa yang tidak memiliki uang? Hanya ada dua, Bapak Ibu, pilihannya. Yang pertama adalah hidup hemat dalam kesederhanaan. Yang kedua adalah memperbanyak pendapatan Anda dan dengan demikian menambah kerumitan. Pilihannya cuma itu. Anda boleh memilih salah satu, boleh juga memilih kedua-duanya. Tapi kalau Anda tidak memilih kedua-duanya, tidak memilih hidup hemat, tidak memilih memperbanyak pendapatan atau menambah kerumitan, maka yang terjadi adalah Anda akan mendapatkan masalah keuangan. Hutangnya akan semakin besar dan lain-lainnya. Itulah yang terjadi. Ya, jadi kita harus memilih salah satu. Ya. Apakah hidup hemat atau memperbanyak pendapatan. Kalau memilih dua-duanya, di samping hidup hemat, kita juga menambah kerumitannya. Kenapa saya sebut atau disebut menambah kerumitan? Ini bukan istilah dari saya ya, tapi ini istilah dari Robert T. Kiyosaki ya. Karena memang betul-betul kita perlu merubah dengan cara pola pikir kita yang kemarin, cara berbisnis kita yang kemarin, cara tindakan kita, kebiasaan kita yang kemarin, itu tidak bisa. Anda harus berubah. Berubah untuk bisa memperbanyak pendapatan Anda secara signifikan. Kalau Anda tetap menggunakan cara-cara yang Anda percayai kemarin, 5-10 tahun terakhir ini, pada saat pola pikir Anda adalah pola pikir bekerja keras mencari uang, maka yang terjadi adalah kehidupan Anda akan seperti roller coaster, naik turun, seperti yang mungkin sebagian besar terjadi. Dan kalau Anda bisa mendapatkan dua-duanya, Anda akan dapat masalah juga, yaitu masalah kelebihan uang. Jadi di dunia, masalah uang hanya dua, Bapak Ibu, kekurangan uang atau kelebihan uang. Tidak ada yang namanya cukup. Ya. Cukup itu hanya istilah di bidang keagamaan, istilah di bidang sosial, untuk penghiburan saja. Jadi seperti itu, kalau tidak melakukan satu pun, dapat masalah kekurangan uang. Nah, jadi berhemat atau berjuang? Tentu hidup hemat itu lebih mudah ya dilakukan. Kenapa? Karena sekitar kita juga seperti itu. Jadi ini misalnya nih, pada saat Anda remaja, Anda punya cita-cita ya. Kita punya cita-cita banyak uang, punya mobil bagus, bepergian keliling dunia, dia punya rumah yang bagus dan sebagainya. Tetapi apa boleh buat? Penghasilan kita jauh di bawah, daya beli kita jauh di bawah kemampuan yang kita inginkan. Sehingga akhirnya yang kita lakukan, pilihan pertama adalah hidup hemat. Ya. Jadi apapun yang tadinya kita inginkan, kita masukkan dalam rangka penghasilan tadi. Nah, tadinya ingin punya mobil, jadikan motor. Ingin punya rumah besar, jadikan rumah 4L. Lu laki, ya. Seperti itu. Ini lebih mudah kalau itu. Nah, cara yang kedua lebih rumit. Ya. Karena Anda harus berubah tadi itu. Yaitu kita memperbesar penghasilan kita, sampai apa yang kita inginkan tadi bisa kita peroleh semuanya. Jadi penghasilan kita akan mencakup semua yang bisa kita peroleh. Nah, ini jelas lebih rumit karena harus berjuang. Jadi cara menjadi kaya itu cara lama adalah seperti ini. Anda punya cita-cita, kita merantau. Secara fisik kita keluar dari desa atau kota tempat kita berada, kemudian bergaul dengan orang kaya. Intinya bergaul dengan orang kaya dan dibimbing. Ya, banyak orang yang bergaul dengan orang kaya tapi tidak dibimbing dan tidak jadi misalnya jadi pembantunya orang kaya itu tidak bisa karena sudah ada batasnya di situ. Ya, harus dibimbing, membangun bisnis model kanan dan akhirnya menjadi kaya. Inilah yang menjadi jalan dari semua, ya, hampir semua orang yang sekarang kaya raya. Ya. Kalau Anda lihat dalam perjalanan hidupnya pasti ada titik di mana dia ketemu dengan mentornya, jadi mentor. Nah, sekarang pun sama,
prinsipnya sama, yaitu Anda ingin kaya atau punya cita-cita, kemudian Anda mendengarkan audio terapi bawah sadar, ya, kemudian mengikuti seminar-seminar orang kaya, yaitu seminar yang kita adakan, dan dibimbing untuk membangun bisnis kuadran kanan dan menjadi kaya. Sama, jadi intinya adalah bertemu, bergaul dengan orang kaya, dan tidak cukup hanya setahun 2 tahun Bapak Ibu, karena bayangkan Bapak Ibu sudah punya pola pikir melekat 30 tahun, 40 tahun, sejak kecil, tiba-tiba mau dirubah dalam waktu 5 tahun, tidak susah. Ya. Itu hanya perubahan awal, tapi setelah itu harus terus bergaul dengan mereka. Jadi kalau ingin kaya sejati atau bebas finansial dan waktu, maka pertanyaannya itu, kalau jawabannya tidak, maka Bapak Ibu silakan menjadi yang seperti sekarang itu ya, karyawan, bisnis kecil, profesional, bisnis online, manekin, direct selling, MLM, bertani, beternak, itu semuanya tidak bisa membuat kita kaya sejati, bebas finansial, bebas waktu. Nah, kalau kita ingin atau menjawab, ya saya ingin kaya sejati, maka pertanyaan berikutnya adalah, punya uang apa enggak? Kalau ya saya punya uang, maka pilihannya ada 2, yaitu menjadi investor ya, dan menjadi waralaba atau membangun bisnis waralaba. Ya. Kalau tidak punya uang, maka pilihannya atau pertanyaan berikutnya adalah, Anda punya waktu enggak? Waktu panjang enggak? Atau usianya kurang dari 30 tahun enggak? Oke, ya usia saya memang kurang dari 30 tahun, maka Anda bangunlah bisnis, bangunlah sistemnya, ya, mungkin butuh waktu 20-30 tahun, nggak masalah, pada akhirnya Anda akan kaya sejati, jadi konglomerat. Tapi kalau tidak, usia saya sudah lebih dari 30 tahun, ya cuma satu, yaitu network marketing, ya, seperti yang saya alami dulu. Nah, jadi Anda katakanlah ingin kaya sejati, berarti ini tidak, ya, Anda tidak punya uang, tak punya kemampuan bisnis, berarti yang itu enggak, konglomerasi juga enggak, network marketing lah yang paling memungkinkan. Tentunya ini adalah network marketing kuadran kanan, yaitu network marketing yang sifatnya membangun aset, bukan mencari uang. Nanti Anda belajar deh nanti apa ciri-cirinya, mudah banget sebetulnya. Oke, jadi Bapak Ibu, Robert T. Kiyosaki mengatakan orang miskin mencari pekerjaan, orang kaya membangun jaringan, yaitu network marketing. Nah, kalau Anda bergabung dalam sebuah bisnis network marketing atau bisnis berbentuk jaringan, maka Anda perlu tahu dari mana sih asal uangnya. Ini memang benar apa enggak nih uang yang saya peroleh ini. Ya, kalau atau dalam bahasa agama ini halal atau haram uangnya. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu mendapatkan uangnya itu dari hasil investasi yang Bapak Ibu lakukan, jadi memang betul-betul itu diminta investasi, kemudian hasilnya memang nyata, maka susah. Ya. Tinggal kalau Anda itu investasi bodong, ya yang rugi Anda sendiri. Mana ada ngajak-ngajak orang. Nah, sebetulnya untuk investasi bodong itu Anda pun bisa mencegahnya ya. Jadi kalau ada 3 kata dalam keuangan dijadikan satu, itu sama dengan tipu-tipu. Yaitu hasilnya besar, dapatnya cepat, dan aman. Itu hampir pasti tipu-tipu. Karena itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan. Nah, yang kedua, kalau asal uang Anda itu berasal dari jual beli produk di bisnis yang Anda bangun, di jaringan yang Anda bangun, bagus, ya. Itu memang bisnis kuadran kanan, ya. Tergantung sifatnya, ya. Prosumer atau direct selling atau multi level marketing atau network marketing atau networking, itu tergantung dari ciri jumlah jaringan, jumlah barang dan lain-lain, ya. Anda bisa pelajari itu. Nah, yang terbanyak adalah yang ketiga ini, yaitu dari orang baru atau hasil top up. Ya, jadi uang yang Anda peroleh itu dari hasil pendaftaran orang baru, atau mungkin orang baru itu daftarnya gratis, tapi kemudian untuk bisa berkiprah lebih lanjut harus top up untuk mencari posisi di situ. Ya, bergabung lagi, top up,
mengambil mungkin 7 kesempatan gitu dan lain-lain lah, pokoknya macam-macam seperti itu. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai multi level recruiting atau money game, yang dasarnya adalah skema Ponzi ya, skema yang memang digunakan oleh Charles Ponzi untuk menipu ya tahun 1920-an. Inilah yang tentu kita tidak sarankan ya, karena berdasarkan definisi MUI ini termasuk money game yang diharapkan. Jadi ini fatwa dari Dewan Nasional MUI nomor 75 tahun 2009. Money game adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktek pemberian komisi dan bonus dari hasil perekrutan atau pendaftaran mitra usaha yang baru atau bergabung kemudian. Dan bisa juga dari tadi top up dan lain-lainnya, dan bukan dari hasil penjualan produk atau dari hasil penjualan produk namun produk yang dijual hanya kamuflase atau tidak mempunyai mutu atau kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan ya. Jadi ini jelas sekali money game ya, tolong dihindari ya, baiknya dihindari. Tapi ya terserah sih, kadang-kadang lapar uang akhirnya apapun diambil. Jadi kalau memilih kerjasama bisnis bersistem, Abad Kiyosaki mengatakan ada 5 syarat yang kelima-limanya harus ada. Ya, satu aja tidak ada, sebaiknya Anda hindari. Ya, dihindari. Ya. Dari Abad Kiyosaki ya. Jadi yang pertama, bisnisnya legal, bukan money game. Money game tadi jelas ya, tidak ada produk, udah itu money game. Ya. Atau produknya nggak sesuai dengan harganya, kalung dijual jutaan misalnya, padahal itu hanya harusnya tidak seperti itu besar dan lain-lain. Yang kedua, sudah berumur di atas 10 tahun. Yang ketiga, ada produk yang berkualitas. Yang keempat, ada rancangan pendidikan yang jelas. Dan yang kelima, ada orang yang sudah berhasil atau bisa pensiun dari pekerjaannya yang sekarang. Jadi 5 ini harus ada Bapak Ibu. Kalau satu saja tidak ada, saya menyarankan untuk dihindari. Nah, kalau memang ingin serius membangun sebuah aset, tentunya Anda pilih bekerja sama dengan perusahaan yang nomor 1 tentunya ya. Supaya apa ya? Supaya nggak begitu Anda membangun bisnis, tahu-tahu kolaps 2 tahun berikutnya ya. Padahal jaringan Anda sudah besar. Atau dirubah-rubah bonusnya ya, karena kayak yang dulu yang kemarin itu bonus promosi ya. Setelah jaringannya betul bagus dirubah, karena dengan bonus seperti itu pemilik bisnis tidak dapat uang ya. Itulah artinya yang terjadi adalah kekecewaan ya. Jadi ini 100 besar ya, 10 besarnya aja dulu, MW, Herbalife, Akon tahun 2020 ya. Terus apa lagi itu Costway dan lain-lain ya. Jadi saya akan membahas yang nomor 1 aja deh ya, itu MW, karena itulah tempat kita nantinya akan mencatolkan nasib kita ke mereka ya. Kita perlu memilih yang terbesar dan tentunya paling aman dan tua. MW itu ini adalah kantornya di Michigan ya, pabriknya ada 14 kode pos di situ, jadi saking besarnya Bapak Ibu. Didirikan tahun 59 oleh De Vos dan J. Van Andel, orang keturunan Belanda yang tinggal di Amerika, dan keduanya sudah almarhum. Masuk ke Indonesia tahun 92, ada di 100 negara dan teritori. Di Israel tidak ada, ini saya sebut khusus karena banyak yang menganggap atau MW itu Yahudi ya, enggak Bapak Ibu ya, kalau Yahudi di Israel pasti ada. Tidak memiliki hutang, omset terbesar di bisnis networking ya, tadi yang saya katakan, kemudian variasi produknya banyak, mayoritas consumer good. Ada 4 karakteristik produk MW Bapak Ibu. Yang pertama adalah berkualitas tinggi ya. Yang kedua konsentrat, ekonomis dan awet. Dan yang ketiga ramah lingkungan. Keempat, ada jaminan kepuasan
kembali. Jadi kalau Bapak Ibu membeli produknya kemudian merasa tidak puas, kembalikan aja. Ya, Bapak Ibu akan diberi voucher seharga produk yang nanti bisa dibelikan produk lain. Ya. Tidak akan ditanya macam-macam, dan namanya juga nggak puas. Ya. Syaratnya adalah isinya masih ada lebih dari setengah dan pembeliannya belum 100 hari. Ya, itu aja syaratnya. Kalau isinya kurang dari setengah atau mau habis baru ditukar, ya itu namanya puas sih, mau tukar botol itu namanya ya. Jadi syaratnya itu Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu yang dekat dengan ADC punya pengalaman untuk mengembalikan, ya, untuk memberi kepercayaan kepada Bapak Ibu sedang berurusan dengan bisnis seperti apa. Cari pengalaman seperti itu. Nah, sistem kerjasamanya seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu akan bergabung dengan seorang sponsor namanya ya. Sponsor itu orang yang sudah bergabung dengan MB sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu ya, di situ sponsor adalah yang mengajak Anda dan sekaligus nanti akan menjadi mentor Anda, meskipun di atasnya sponsor akan ada lagi sponsornya dia dan seterusnya, mentor-mentor seterusnya. Nah, kemudian MB itu adalah perusahaan yang mendirikan toko, yang mengisi toko dan mengelola toko. Ya. Sehingga kita ibaratnya kalau produk itu masih ada di MB, itu milik MB, masih ada di tokonya MB. Tapi kalau produk itu kemudian dibeli oleh seseorang yang kita ajak ke situ, maka produk itu milik kita, ya, milik kita. Dan kita mendapatkan bonus dari situ. Sedangkan Debaca adalah yang membuat sistem, yang memberi pelatihan-pelatihan kepada kita. Ya. Itulah fungsi dari masing-masing. Ya. Nah, ini sebagai contoh, Anda sebagai IPO. Kemudian Anda membeli produk senilai Rp750.000. Apakah harus? Enggak, Bapak Ibu. Ya. MB tidak pernah mengharuskan Bapak Ibu membeli produk. Yang mengharuskan itu adalah Bapak Ibu sendiri. Ya. Karena di MB sudah jelas kan konsep bisnisnya atau sistem baku dari bisnisnya adalah kita membeli produk dari MB, mengalihkan belanja kita dari toko ke MB, dan mengajak orang lain untuk juga membeli produk dari MB, dan kita mendapatkan bonus dari persentase keuntungan produk-produk yang dibeli di grup kita. Ya, jadi kalau kita tidak membeli produk, ya kita akan memberi contoh yang jelek pada grup dan akhirnya semuanya tidak membeli produk yang umumnya terjadi. Jadi belilah produk ya, di situ saya beri contoh 750.000 karena itu adalah angka di mana Anda bebas ongkos kirim. Kemudian misalnya Anda kemudian mengajak 20 orang, dan 20 orang tadi masing-masing mengajak 10 orang, ya mungkin ada yang tidak ngajak, ada yang ngajak lebih, maka yang terjadi adalah seperti itu, ada jumlah 20 kali 10 kali 750.000 atau omset senilai 150 juta. Kemudian ya, kurang lebih yang pertama itu 10%-an lah, 15 jutaan lah. Ya lumayan loh Bapak Ibu ya. Berapa lama itu dicapai ya terserah, tidak ada waktunya ya. Ada yang 6 bulan, belum kita ada yang 5 bulan bahkan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang nyampe juga ya. Tergantung dari tadi itu mau enggaknya kita cepat berubah. Nah, kalau kemudian ada 3 orang di grup kita yang juga menjadi platinum, ya, artinya memiliki omset 150 juta rupiah setiap bulan, maka kita akan menjadi yang disebut emerald. Penghasilan kurang lebih 50 juta. Kalau ada 6 orang, maka kita menjadi diamond 100 juta per bulan. Plus perjalanan ke luar negeri, ya. Emerald, platinum itu 1 tahun sekali, kalau diamond itu setahun bahkan. Perjalanan gratis, diberi sabu, ya, kita akan membawa uang ke luar negeri, semuanya sudah dicapai. Nah, sekarang kenapa
tidak, karena berlawanan Bapak Ibu, ya, antara pikiran kita dengan bisnis dan tugas itu berlawanan, ya. Itu pikiran bawah sadar kita terutama ya. Jadi bisnis networking itu memberikan janji atau ya, penghasilan yang besar. Dengan kita umumnya pelakuan terjadinya rendah, jadi nggak nuntut. Akhirnya yang terjadi adalah kita mengerjakan sebentar kemudian drop out, ya, atau muntaber, ya. Karena bawah sadarnya terus protes, nggak cocok dengan program bawah sadar. Kita program bawah sadar kita adalah aktif kerja, ya. Kalau nggak bekerja malu, pengangguran dan lain-lain. Sedangkan di bisnis networking itu kita mendapatkan penghasilan pasif, nggak cocok lah. Ya. Kita punya pola pikir miskin, di networking kita bisa kaya, nggak cocok juga. Kita umumnya takut pensiun, ya pensiun itu dianggap akhir dari segala-galanya. Sedangkan di bisnis networking justru akhirnya bisa freedom dan pensiun, ya bukan berarti nganggur ya. Jadi saya ini nggak nganggur, hanya pekerjaan. Tapi tidak harus. Nah, yang menjadi masalah adalah keinginan untuk mendapat penghasilan besar, penghasilan pasif, bisa kaya, bisa freedom, bisa pensiun, itu baru ada di pikiran sadar. Dan pikiran sadar hanya 10%. Sedangkan yang 90% itu adalah pikiran bawah sadar, yang pelakuan rezekinya rendah, penghasilannya aktif, pola pikir miskin, takut pensiun, dan lain-lain. Nah, audioterapi bawah sadar itulah yang bisa mengantarkan Bapak Ibu dari hal-hal yang ada di bawah sadar tadi menjadi betul-betul milik Bapak. Audioterapi bawah sadar. Didengarkan aja lah. Yang sudah mendengar diulangi aja, tidak apa-apa. Nah, aneka produk IMB itu banyak Bapak Ibu, ada 350 produk lah. Ada Nutrilite, ya. Nutrilite itu suplemen organik. Ya. Saya sudah 18 tahun ini minum suplemen organik dan ya alhamdulillah nyaris tidak pernah flu, tidak pernah faringitis, ya, dan katanya sih tambah muda gitu. Katanya. Artistry itu perawatan wajah, baik untuk ibu ataupun untuk bapak-bapak juga ada. Ya. Kemudian home care, ya, home care itu perawatan rumah ya, pokoknya semua pembersih ya, yang dibutuhkan oleh sebuah rumah tangga itu ada semua, ya, mulai dari mencuci baju, ya, mencuci lantai, mencuci kaca, mencuci macam-macam ya, sofa dan lain-lain ya, semuanya itu ada. Kemudian body care itu adalah perawatan tubuh kita dari ujung rambut sampai kuku. Kemudian ada dari UKM, ada home tech, ya, penyaring air, penyaring udara, ya, itu kualitasnya tinggi banget, dan panci. Automotive care itu perawatan mobil, ya. Anda yang belum punya mobil beli aja automotive care, ya, supaya nanti punya mobil. Dan ada snack skin, itu perawatan wajah terutama untuk usia 30 tahun ke bawah. Nah, produk M itu banyak orang menganggap mahal, ya, karena mereka belum pakai. Mereka yang sudah pakai akan tahu bahwa itu hemat, sehingga akhirnya tidak mahal. Ya, irit. Contoh blister mouthwash untuk mencuci mulut gitu ya, itu harganya 138.000. Mungkin kalau Anda lihat buat kumur lain harganya mungkin 20, 30 atau berapa gitu ya. Ini 138, tapi bisa digunakan untuk 500 kali kumur. Dengan nilai per kumurnya cuma Rp276. Coba mana? Bapak Ibu lihat lah, cari di luar sana obat kumur yang nilai per kumurnya itu sekian. Nanti jauh di atas. Tapi ketika beli, mahal, itu murah. Kalau juga deodoran, harganya 87.000 bandingkan dengan deodoran di luar sana. Tapi pemakaiannya 12 bulan, Bapak Ibu. Sudah melindungi 48 jam, dengan nilai per bulannya cuma 7 ribuan. Deterjen SA8 juga sama, harganya 112.000, pemakaiannya 107 hari, dengan biaya per harinya cuma 2.900. Murah banget. Ya. Itu sudah diteliti oleh teman-teman. Jadi M itu jaringan perdagangan biasa, Bapak, bukan sesuatu yang sifatnya neko-neko gitu. Sama seperti perdagangan yang lain lah. Cuman bedanya memang kalau konvensional
itu distributor besar itu membeli produk ke pabrik, kemudian disalurkan ke distributor kecil, disalurkan ke pengecer, kemudian dari situ ke konsumen. Nah, penghasilan masing-masing sesuai dengan keuntungan jaringan. Tapi secara umum 60% itu dibagikan untuk distributor, pengecer, plus untuk iklan. Itu 60%. Itu sudah, ya memang seperti itulah gitu ya. Jaringan distribusi di semua tempat. 40% untuk pabrik, produsen. Nah di MB kebalik, jadi 60% adalah konsumen ya. Di MB konsumen yang tersusun dalam sebuah grup masing-masing membeli produk sesuai kebutuhannya. Butuh satu ya beli satu, butuh dua ya beli dua. Kemudian akhir bulan nanti dinilai siapa yang tergolong masih konsumen ya. Anda lihat itu mungkin sekitar yang masih di bawah 3% ya, di bawah 350.000 PP atau 3,5 juta belanjanya itu masih masuk konsumen. Siapa yang pengecer kecil ya, distributor kecil, distributor besar dan lain-lainnya itu ada antara 3 sampai 21%. Dan penghasilannya ya sesuai selisih masing-masing peringkat. Sama 60% dari omset yang dibagikan kepada grup. Jadi sekarang semuanya langsung dibagikan. Nah, sekarang bagaimana cara menjalankannya? Ya. Ada 3 langkah dengan sistem belanja. Satu adalah belanja dari bisnis sendiri. Yang kedua adalah mempertahankan plafon rezeki kita dengan hadir di seminar-seminar yang kita tentukan. Dan yang ketiga, membantu teman menaikkan plafon rezekinya. Kelebihan bisnis MB dengan sistem dibaca adalah produknya habis pakai dan selalu dibutuhkan. Kalau Anda jual mobil, Bapak Ibu, mungkin kali laku dapat keuntungan besar, tapi untuk orang itu beli mobil lagi mungkin perlu berapa puluh tahun baru beli lagi. Jual rumah juga seperti itu, jual kasur juga seperti itu. Orang tidak akan setiap tahun beli kasur karena kasurnya rusak. Tapi di MB kita menjual sesuatu yang setiap hari kita pakai, ya, kita pakai sendiri. Ya. Kita tidak menjual dia sebetulnya, kita menyuruh orang membeli. Ya. Kalau menjual itu kita sendiri langsung, kita tidak. Kita pakai, kemudian kita menyuruh orang juga memakai. Nah, jadi selalu dibutuhkan. Nah, yang kedua ini yang lebih penting lagi ya dikerjakan dengan cara baru. Ya, cara yang mungkin belum 5 tahun cara ini. Tanpa presentasi, tanpa nelpon-nelpon, tanpa bertemu prospek, tanpa keluar rumah. Hanya lewat HP dan WA. Mainan ini akhirnya makmur. Dan penghasilan serta bisnisnya bisa diwariskan. Jadi Bapak Ibu, bisnis ini bisa diwariskan. Sebelah kiri itu pekerjaan atau bisnis biasa, buatan kiri ya. Misalnya ini ayahnya jadi guru, anaknya jadi kayak kecamatan atau jualan apa ya, cucunya jadi dokter mungkin. Masing-masing itu memulai dari dasar, tidak bisa meneruskan apa yang sudah dicapai oleh ayahnya. Dulu dokter kandungan tidak bisa kemudian anak saya tiba-tiba menggantikan posisi saya sebagai dokter kandungan, kecuali dia sendiri juga seorang dokter kandungan, jadi dia juga harus merintis dari bawah. Tapi Bapak Ibu, di MB dengan sistem dibaca, misalnya ini ayahnya jadi emerald lah, puas dengan penghasilan 50 juta sebulan lah. Dan anaknya melanjutkan Bapak Ibu. Anaknya bangun bisnis sendiri, kemudian setelah orang tuanya meninggal, mewarisi bisnis orang tuanya juga tinggal lebih. Cucunya terus mewarisi dan ditambah dengan bisnisnya sendiri menjadi ya nggak tahu brand ambassador, founders brand ambassador atau apa. Artinya apa? Kita tidak memulai dari nol. Kita meneruskan apa yang dicapai oleh orang tua kita. Di dunia Bapak Ibu, MB sudah berumur 60 tahun kan, 60 tahun 59 ya, di 62 tahun. Sudah banyak generasi ketiga, ya, cucu yang menikmati hasil kerja kakeknya dulu. Ya. Dan mainannya sudah bukan mobil lagi, tapi pesawat, kapal pesiar, dan lain-lain.
ini adalah syarat join ke MB, Bapak Ibu, hubungi admin pendampingnya, yaitu calon sponsor Bapak Ibu, kemudian serahkan data-data nama, NIK, telepon, alamat, nomor rekeningnya, itu data-data yang diperlukan, dan Anda nanti dijoinkan secara online, membayar 100.000, kalau dalam 100 hari memutuskan berhenti, kembalikan. Tapi, ada catatannya ya, saya sangat menganjurkan untuk jangan join dulu menjadi aku, tapi jadilah pelanggan prioritas atau PB dulu, itu gratis Bapak Ibu, jadi cobalah dulu ya. Cobalah masuk ke lingkungan kami, beli produk-produknya, pakai dulu sebagai pelanggan prioritas. Kalau Bapak Ibu puas, Bapak Ibu melihat orang-orang yang sudah berhasil di MB dan merasa oke, ini memang bisnis yang saya inginkan, barulah Bapak Ibu join sebagai aku. Dan nanti Bapak Ibu ketujuh join, habis itu nggak ngapa-ngapain, beli produk juga enggak, rugi sendiri. Ya. Jadi jadilah PP dulu. Dan kemudian Bapak Ibu perlu mencari keterampilan untuk membangun sistem organisasi ya. Building the team itu keterampilannya ya. Membangun impian kita bagaimana, goal setting, dan bagaimana mengatasi goal yang leadership skill, people skill, bagaimana kita berhubungan dengan orang, ya, time management, mengatur waktu, bagaimana, ya, pakai sepatu MG-ROS atau apa, gitu. Attitude of success. Kemudian ini yang paling penting, cara mengatasi kegagalan. Banyak orang yang tidak berhasil karena tidak berhasil mengatasi kegagalan. Dan ini semua bisa Bapak Ibu peroleh di seminar inspirasi dan kepemimpinan digital yang kita lakukan setiap 4 bulan. Oke Bapak Ibu, kalau saya yang sudah berumur 67 saja bisa, ya, harusnya Anda juga bisa. Anda jauh lebih muda dari saya. Baiklah Bapak Ibu, jadi itu tadi presentasi saya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa bertanya melewati admin yang bertugas.